Cek. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai ini yang kita sebut dengan ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data. Nah, di mana pusatnya itu yang akan kita ukur. Nah, dalam ukuran pemusatan data, dalam statistika dibagi menjadi 3. Ada yang namanya min, ini merupakan nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Kemudian nilai median yang merupakan nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Kemudian ada modus yang merupakan nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Nah, untuk mengukurnya, min, median, dan modus dari suatu data ini tergantung dari datanya apa. Apakah itu datanya itu dalam bentuk data tunggal ataupun datanya dalam bentuk data berkelompok. Yang berikut dijelaskan, yang ada data tunggal di mana datanya itu tidak ada intervalnya. Misalnya data mengenai nilai ulangan. Nilai ulangan kan ada yang 80, 70, 60. Nah, itu namanya data yang bersifat tunggal. Nah, untuk data yang bersifat kelompok, ini misalnya saja dia ada interval di sana. Misalnya saja tinggi badan. Misalnya 160 sampai 165. Itu berjumlah 5 orang. Berarti di antara interval 160 dan 165 itu ada 5 orang yang tingginya sekian, berada pada interval itu. Ya udah, ukuran pemusatan data, kita mulai dari yang data yang tunggal ya. Kita bagaimana melihat min, median, dan modusnya, cara menentukannya bagaimana. Nah, perlu diketahui min itu adalah rata-rata dari suatu data ya. Jadi rata-rata, nilai rata-rata. Kalau untuk data tunggal, dia memiliki rumus seperti ini ya. X sama dengan sigma xi per n. Nah, keterangannya ada di sini. Ini minnya, jumlah dari seluruh data per banyak data ya. Supaya lebih jelas apa itu jumlah dari seluruh data, apa itu banyak data, kita lihat saja dari contohnya ini. Ya, diberikan data nilai ulangan 5 anak kelas 10. Nah, ternyata nilai ulangannya kayak gini, 60, 60, 70, 60, 80. Nah, ini 5 orang anak. Nah, ini data tunggal ya. Ada 60, 60, 70, 60, 80. Ada 5 nilai ulangan. Ya, 5 nilai ulangan. Nah, seperti ini yang namanya data tunggal. Nah, dari anak kelas 10. Nah, kita disuruh untuk menentukan min atau rata-rata. Untuk menentukan rata-rata, kita bisa lihat di sini. Seperti tadi, sigma x ya, x bar. Itu sama dengan sigma xi per n. Nah, kita di sini menjumlahkan jumlah dari seluruh data ya. Kita jumlahkan 60, 60, 70, 60, 80 ya. 60 plus 60 plus 70 plus 60 plus 80 per banyaknya data. Berapa banyak ini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Berarti ada 5 data. Silakan nanti didapatkan X sama dengan 66. Jadi rata-rata atau min dari nilai ulangan 5 anak kelas 10 adalah 66. Kita masuk ke median atau nilai tengah dari suatu data. Nah, ini median ya. Nilai tengah dari suatu data, tapi ini harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini memiliki rumus sebagai berikut ya. X sama dengan median xn plus 1 per 2. Nah, seperti ini rumusnya. Ini ada dua rumus jika n ganjil dan jika n genap. Di mana n itu adalah banyak datanya dan x itu adalah nilai datanya. Berarti kita menentukan nilai datanya. Ya. Ini bergantung dia ganjil atau genap. Nah, di sini ada dua contoh biar tidak bingung. Ya, contoh yang pertama, contoh untuk n ganjil ya. N ganjil berarti jumlah datanya ganjil. Misalnya, 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Berarti tiap anak ini, 5 anak ini memiliki kelereng. Ya, itu dihitung dan hasilnya itu ada 5, 7, 6, 3, 2.
Berarti anak pertama itu 5, anak kedua itu dia punya kelereng 7, anak ketiga itu punya kelereng 6, dan seterusnya. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan median dari jumlah kelereng tersebut. Nah, ini karena ganjil ya. Karena ada 5 orang berarti ganjil ya. Ininya ganjil. Nah, yang pertama adalah mengurutkan datanya. Coba urutkan ini. Dari kecil terbesar. Yang terkecil 2. Yang lebih besarnya lagi ada 3. Kemudian ada 5, ada 6, ada 7. Sudah terurut kan? Oke. Jika sudah terurut, selanjutnya adalah langkah yang kedua. Masukkan rumus yang pertama tadi. Ya, median sama dengan nilai data ke n plus 1 per 2. Nah, n-nya tadi berapa jumlah datanya? Ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Plus 1 per 2. Jadi nilai data ke 6 per 2 atau nilai data ke 3. Nah, coba kita lihat sekarang. Nilai data yang ke pertama itu ada 2 ya. Tadi yang sudah diurutkan 2. Yang keduanya ada 3 ya. 3-nya ada 5. 4-nya ada 6. Data yang ke urutan ke-5-nya ada 7. Ya. Berarti urutannya yang ketiga katanya. Yang ketiga, yang tengah-tengahnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3-nya di sini. Berarti 5 jawabannya. Nah, jadi median dari data tersebut adalah 5. Nah, kita masuk juga masih ke median ya. Tapi di sini untuk n yang genap. Nah, n yang genap mirip-mirip seperti yang tadi. Misalnya, tadi saya pakai 5 orang di sana. Saya pakai sekarang 6 orang ya. 6 orang anak membawa buah jeruk. Ya, buah jeruk yang dibawa masing-masingnya itu berjumlah. Nah, 6 orang ini. Anak pertama dia bawa 3 jeruk. Anak kedua bawa 2 jeruk. Anak ketiga bawa 7 jeruk. Dan seterusnya. Nah, tentukan median dari jumlah jeruk yang dibawa 6 anak tersebut. Nah, kita urutkan dulu. Seperti tadi urutannya yang paling kecil apa? Ada 2. Dilanjutkan oleh 3. Ini ada 6, 7, 8, dan 11. Ya, sudah terurut ya. Lanjutnya. Kita masuk ke langkah menentukan mediannya. Nah, seperti tadi rumusnya. Jadi nilai data ke n per 2 plus nilai data ke n per 2 plus 1. Nah, gimana nanti caranya? Karena n-nya tadi kan berapa orang anak? Ada 6 orang anak kan? Berarti 6 per 2. Di sini 6 per 2 plus 1. Ya, berarti dia berada pada nilai data ketiga plus nilai data keempat. Ya kan? Coba lihat di tabelnya tadi. Tadi setelah diurut kan urutannya kayak gini. 2, 3, 6, 7, 8, dan 11 kan? Sama seperti urutan tadi kan? 2, 5, 6, 7, 8, 11 kan? Berarti sama dengan yang di sini. Katanya nilai data ke 3 dan 4. Mana ketiga? Yang ketiga nilainya 6, yang keempat nilainya 7. Jadi masukkan saja di sini 6 dan 7. 6 plus 7 13. Setengah dari 13 6,5. Jadi median dari data tersebut adalah 6,5. Kita masuk ke modus. Nah, modus ini merupakan nilai paling sering atau paling banyak muncul. Nah, pada suatu kasus juga kadang juga yang modus ini juga bisa lebih dari satu. Misalnya saja kalau memang ada 2 nilai yang sama-sama nilainya paling besar di antara semuanya. Yang paling banyak munculnya di antara semuanya dan ini pas 2 nilai. Nah, itu bisa saja lebih dari satu modusnya. Oke, misalnya saja diberikan nilai ulangan 8 orang siswa kelas 10. Berarti ada siswa kelas 10 dipanggil 8 orang dan ditanya nilai ulangannya. Katanya nilai ulangannya itu ada 6, 7, 6, 8, 8, 7, 8, 9. Nah, itu ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pas dari siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga, siswa keempat, dan sebagainya. Nah, ini sudah terurut ya. Ya, ini seperti itu ya.
Jadi tentukan modus dari data tersebut. Modus dari data ini berarti ini dia menggunakan nilai seperti ini. Buat tabel frekuensinya terlebih dahulu kalau memang datanya banyak. Kalau datanya tidak terlalu banyak bisa langsung ya. Jadi nilainya kalau memang dari sini kita lihat dari nilai terkecilnya ada 6. Kemunculan 6 ada 2 ya. Oke, 6 ada muncul 2. Kemudian 7 ada muncul 2 juga. 8-nya ada muncul 3 kali. 9-nya ada muncul 1 kali. Nah, nilai dengan frekuensi terbesar atau yang kita sebut dengan yang paling sering muncul berarti yang 8 kan? 8 munculnya 3 kali. Jadi, modus dari data tersebut adalah 8. Sekarang kita masuk untuk pemusatan data untuk data yang berkelompok. Nah, kuncinya di sini untuk data yang berkelompok itu pasti ada interval di sana. Nah, kita lihat di sini dari min. Min atau rata-rata. Nah, untuk menentukan min rata-rata untuk data berkelompok mirip seperti data tunggal ya. Tapi di sini harus kita perhatikan X bar, yaitu sigma XI kali FI per sigma FI. Sini udah ada penjelasannya, jumlah dari nilai tengah dari interval data, kemudian FI-nya adalah frekuensi. Oke, diperhatikan di sini. Contoh. Nah, di sini diberikan data berat badan beberapa kelompok anak sekolah. Nah, ini dia berat badannya. Yang berat badan 30 sampai 34 itu ada 5 orang. 35 sampai 39 itu ada 6 orang dan seterusnya. Nah, di sini disuruh untuk menentukan min dari data tersebut. Caranya yang pertama, untuk langkah pertamanya, tentukan dulu XI dan FI-nya. Oke, XI tadi sudah dilihat di sana, itu adalah jumlah dari nilai tengah dari interval data. Ya. Oke, berat sampai ke bawah ini kan mirip ya dengan data di atas ya. Ini dan ini mirip ya. Nah, XI kita lihat ini beratnya 30 sampai 34. Berarti 30, 31, 32, 30, 31, 32, 33, 34. Kembali lagi 30, 31, 32, 33, 34. Yang tengah-tengah yang mana? 32. 32 ya. Nah, itu nilai tengahnya XI-nya. Selanjutnya 35 sampai 39. Coba. 35, 36, 37, 38, 39. Yang mana tengah-tengah? 37 kan. Dan seterusnya. Silahkan dicari sendiri. Nah, kemudian untuk FI, XI-nya. Tinggal mengalihkan saja. Frekuensinya atau jumlah siswa yang memenuhi berat badan ini ada kan 5 orang. 5 ini yang dikalikan dengan jumlah nilai tengahnya tadi. 5 kali 32, 160. 6 kali 37, 222. 10 kali 4, 2, 420 dan seterusnya. Terakhir dijumlahkan. Ini dijumlahkan dengan total 40. FI/XI ini totalnya 1745. Ini akan menjadi sigma FI/XI yang ini. Sigma FI/XI atau jumlah dari FI kali XI. Langkah selanjutnya, kita sudah mendapatkan sigma FI/XI, jadi 1745. Per frekuensinya, jumlah frekuensinya tadi berapa? Ada 40 kan? Nah, ini kita hitung mendapatkan nilai 43,625. Jadi min dari data tersebut adalah 43,625.
Nah, selanjutnya kita membahas mengenai median dari suatu data berkelompok. Nah, ini punya rumus umum sebagai ini berikut ya. Nah, ini rumus umumnya. L itu adalah tepi bawah yang memuat nilai median. N adalah jumlah data. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan F ini adalah frekuensi kelas median. Nah, di mana L itu adalah batas bawah kelasnya dikurangi 0,5. Nah, seperti apa itu? Kita akan lihat langsung di contoh biar tidak bingung. Nah, di sini diberikan data beberapa kelompok anak sekolah. Nah, mirip seperti tadi tapi di sini dirubah datanya. Yang 30 sampai 34 itu berat badannya ada 9 kilo ya. Yang 35 sampai 39 ada 14 orang siswa yang berat badannya 35 sampai 39 kilo. Yang berat badannya 40 sampai 44 itu adalah 4 orang siswa dan seterusnya. Nah, disuruh kita untuk menentukan median dari data tersebut. Nah, langkah pertama adalah tentukan kelas median. Nah, jumlahnya tadi kan 40. Frekuensinya berapa? 40 kan? Jumlahnya semuanya, jumlah siswanya ada 40 kan? Kalau kita jumlahkan. Nah, letak median itu ada pada data keberapa? Nah, dari 40 anak itu berarti dia akan ada di tengah-tengah kan? Nilai datanya kan tengah-tengah. Adalah 40 per 2 atau 20. Nah, 20 letaknya di mana? Coba lihat. Kalau kita urutkan dari yang terkecil ya. Oke, ada 9. Ya. Belum nyampe 20. Kalau tambah 14, 9 tambah 14, nyampe nggak 20? Sampai ya, bahkan lebih ya. Berarti kira-kira mediannya akan berada di sekitaran sini. Oleh karena itulah, kelas median adalah 35 sampai 39. Nah, tadi kita lihat kan, berarti kelas mediannya itu dari 35 sampai 39 kan. Nah, yang menjadi batas bawah kelasnya tadi itu kan 35. Ya, untuk menentukan L 35. Nah, itu yang dikurangi 0,5 sesuai rumusnya tadi. Ya akan menjadi 34,5. Nah, selanjutnya adalah menentukan frekuensi kumulatif. Ya. Frekuensi kumulatif berarti yang ada pada sebelumnya ini kan kelas mediannya di sini ya. Nah, sebelumnya itu ada berapa frekuensi? Ada 9 kan? Nah, yang sebelum-sebelumnya itu kita jumlahkan. Karena kebetulan hanya ada 1, berarti kita ambil 9. Kita ambil di sini 9. Ya, 9. Selanjutnya kita menentukan F. F itu adalah frekuensi. Frekuensi pada interval ini. Nah, ada 14. Maka frekuensinya di sini adalah 14. Bedakan ya frekuensi kumulatif dengan frekuensi kelas median. Nah, intervalnya, coba kita menghitung intervalnya. 35 sampai 39. Hitung sekarang. 35, 36, 37, 38, 39. 36, 37, 38, 35, 36, 37, 38, 39. Berarti ada intervalnya ada 5. Intervalnya ada 5. Masukkan ke rumus. Masukkan ke rumusnya. Nah, ini rumusnya. Batas bawah 34,5 plus setengah kali N. Jumlah datanya ada 40 dikurangi FK. FK-nya 9 per F. Frekuensi kumulatifnya ada 14. Intervalnya ada 5. Jumlahkan dengan yang ini. Maka dia akan menghasilkan 38,43. Sehingga median dari data tersebut adalah 38,43. Selanjutnya kita juga akan membahas modus dari suatu data berkelompok. Nah, ini rumus umumnya seperti ini ya. L plus B1 per B1 plus B2 kalikan dengan interval. L-nya masih sama. L adalah tepi bawah kelas dengan frekuensi tertinggi. B1 ini frekuensi kelas modus
dengan frekuensi yang sebelumnya. B2 inilah kelas modus dengan frekuensi yang setelahnya. I-nya interval. Seperti biasa, kita akan masuk langsung ke contoh soalnya. Biar tidak bingung, langsung ke contoh soalnya. Diberikan data berat badan beberapa kelompok anak sekolah. Mirip seperti datanya tadi, yang beratnya 30-34 itu ada 5 orang siswa. Yang beratnya 35-39 kg itu ada 7 orang siswa, dan seterusnya. Tentukan modus dari data tersebut. Nah, jadi kita jawab, kelas dengan frekuensi terbesar adalah 40-44. Ya. Kenapa disebut kelas dengan frekuensi yang terbesar? Karena kita lihat, yang frekuensinya paling banyak yang mana? Karena ini ya, frekuensi yang terbanyak, berarti dia berada pada kisaran 40-44. Yang berat badannya 40-44 ini yang paling banyak. Yang paling banyak muncul. Maka dia akan menjadi kelas dengan frekuensi terbesar, atau kita sebut dengan kelas modus. Ya, 40-44. Nah, batas bawahnya yang mana? Ini kan, 40. 40 berarti kita menentukan L-nya dengan cara 40 dikurangi 0,5. Menjadi 39,5. Interval, kembali lagi, 40-44. 40, 41, 42, 43, 44. Ada 5 kan intervalnya, ada 5, berarti 5. Nah, selanjutnya adalah menentukan B1 dan B2. Seperti yang kita tahu tadi, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas frekuensi yang sebelumnya itu B1. Berarti kelas frekuensinya, kelas modusnya tadi adalah 40-44 yang berjumlah 11 kan. Berarti 11 dikurangi dengan kelas modus yang sebelumnya. Kelas modus sebelumnya mana? Yang ini kan? Ini kan? Yang ini di atasnya kan? Nah, itu frekuensinya ada 7. Berarti 11 dikurangi 7. Ya, hasilnya adalah 4. Oke, B2 ini yang setelahnya. Ini dikurangi yang setelahnya. Setelahnya adalah 8 ya. Berarti dia menjadi 11 dikurangi 8. Menghasilkanlah 3. Ini sudah kita dapatkan berempatnya ini. Kita masukkan rumus modusnya. Modus sama dengan L plus B1 per B1 plus B2 kali I. Nah, sekarang L-nya 39,5 kan? Nah, ini plus 4 per B1 plus B2, 4 plus 3. Kalikan dengan intervalnya 5. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Jumlahkan menghasilkan 42,35. Jadi, modus dari data tersebut adalah 42,35.